mungkin pertanyaannya bagaimana ya kiat-kiatnya ataupun amalan ya cara agar suami ataupun istri itu bisa satu frekuensi dalam mengarungi bahtera perahu rumah tangga ketika komunikasi itu sudah berjalan. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Tentu proses saling belajar ini tidak henti-henti. Bagaimana dalam berkomunikasi di antara suami dan istri ini diasah baik dari skillnya maupun kemudian bagaimana kita memahami esensi untuk kemudian menjadikannya sebagai panduan untuk kebaikan di dalam rumah tangga kita. Yang pertama dari sisi skill, misalnya laki-laki menganggap yang penting maksudnya sudah ditangkap. Tapi bagi wanita tidak begitu. Di dalam ikatan rumah tangga kalau mau berkomunikasi, apa yang kemudian harus dibicarakan bersama, maka pembicaraan itu ada kontak mata. Diperhatikan betul-betul dari awal sampai akhir, sampai ke detail-detailnya. Itu yang diinginkan oleh seorang wanita. Bagi laki-laki kadang yang terpenting segera dieksekusi supaya tidak berlarut-larut. Bagi perempuan kesepakatan itu penting, melibatkannya itu penting. Bikin pagar di halaman, nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba sudah datang batu bata, pasir, semen dari toko bangunan. Si istri merasa tidak diajak rembugan, marah-marah. Halah pura ya pagar itu penting dan segera jadi rembugan sama kamu nggak selesai-selesai. Ini juga menjadi perkara yang kita perlu selalu fahami bahwa melibatkan itu penting, meskipun kadang-kadang dengan melibatkan menjadi banyak hal itu lebih lambat daripada yang kita inginkan. Jadi memahami sudut pandang seperti ini menjadi sesuatu yang kita tingkatkan sebagai sebuah skill. Atau kadang-kadang istri itu cerita hal-hal berulang, maka nikmatilah seolah-olah itu yang pertama ceritanya. Sebagaimana kalau kita nonton bola, sama-sama nonton bola, nontonnya jejer, tapi besok paginya yang sama-sama nonton bola itu masih saling cerita dengan asyiknya. Anggaplah begitu, ketika istri kita cerita hal kok yang sama berulang-ulang, berarti penting bagi dia. Apa yang penting bagi dia, penting juga bagi kita untuk kita simak. Nah tentu kemudian esensinya adalah bagaimana kemudian kita menjalankan rumah tangga kita sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan, sesuai dengan rembugan-rembugan, sesuai dengan kebersamaan. Saya bisa menyarankan suami istri itu punya me time, ya, punya waktu untuk masing-masing, tapi juga punya couple time, waktu untuk berdua, ya, waktu untuk bersama. Hanya berdua, kadang-kadang anak-anak memang harus titip ke kakek neneknya, gitu ya. Tidak harus mahal-mahal seperti makan malam di rumah makan mewah, enggak. Cukup boncengan motor berdua, asal saling gelenak-gelenik, bisa bicara hati ke hati, sudah baik. Ada family time, waktu bersama keluarga, juga tidak harus piknik yang mahal-mahal, tapi yang penting kebersamaannya mengerjakan sesuatu bareng-bareng tanpa diganggu oleh hal-hal yang lain. Ada yang disebut social time, ya, punya kiprah masing-masing, ada yang ikut arisan, ada yang ikut pengajian dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang harus selalu diseimbangkan. Demikian Allah.